Ini saya lihat ada siapa Mas Mehmet ya di foto ini ya. Iya betul, Mang Ai. Ini kita tayang nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa, Mang Ai. Saya lihat juga hotelnya normal-normal aja ya. Makanya sampai istri saya tuh bilang, kok itu bagus banget. Kan matanya hitam, Mang Ai. Mukanya pucat. Dianya sambil kayak gini, Mang Ai. Kalau orang yang bener, Mang Ai ya, misalkan dia orang, monggo mas, mau kemana mas? Itu nggak ngomong sama sekali, Mang Ai, cuman, merinding, Mang Ai. Itu bener-bener saya inget jelas mukanya, Mang Ai. Saya berhenti tuh, Mang Ai. Berhenti. Kok nggak ada penginapannya, Mang Ai? Jelas ingat saya ada rumah juga, Mang Ai. Ya di samping si penginapan itu ada rumah, dan di yang penginapan itu hilang, Mang Ai. Lahan kosong. Ditambah lihat kamarnya yang bener-bener kayak film Susana gitu tuh. Dari kayu itu. Iya dari kayu, Mang. Tapi kayunya ukiran, bener-bener kayak kalau bisa dibilang kayak joglo-joglo gitu lah, Mang. Jadi masih tahu nggak titik hotelnya itu? Tahu, Mang. Di balik dinding-dinding tebal dan koridor panjang yang sunyi, suasana terasa mencekam. Hotel ini seolah-olah berdiri di luar waktu, tak terjamah oleh hiruk-pikuk dunia modern. Sejak langkah pertama di lobi yang suram, rasa dingin aneh menjalari tubuh. Staf hotel hanya memberikan senyuman tipis, hampir tanpa ekspresi. Seolah menyembunyikan sesuatu di balik sorot mata kosong mereka. Begitu mencekam suasana ini dan harus dilalui oleh Mas Obi. Narsum kita malam hari ini dia Mas Obi. Apa kabar Mas Obi? Baik, Mang Ai. Sehat Mas Obi? Sehat, Mang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ai. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan melimpah rezekinya ya. Amin. Sobat, hari ini seperti biasa jam-jam segini nih enak-enaknya kita dengar Siap, Mang Ai. kisah baru. Ini kisahnya agak sedikit berbeda ya. Jadi hotel pencari tumbal. Waduh, hotel pencari tumbal nih ya. Mas Obi, Ya. itu kejadiannya di mana Mas Obi? Kejadiannya tuh pada tahun 2023, Mang Ai, tahun kemarin. Nah itu tepatnya di bulan Juni akhir lah. Saya ini menghadiri sebuah acara seminar di salah satu kota di Jawa Tengah, Mang Ai. Hotelnya ada di mana? Di Jawa Tengah salah satu kota. Kalau saya sebutin takutnya wah ricuh, iya gitu kan. Karena ini benar-benar serem banget sih, Mang Ai. Serem ya, ngedengernya aja udah serem nih. Hotelnya bisa menghilang katanya. Iya betul, Mang Ai. Jadi pas saya datang situ hotelnya benar-benar nggak ada. Mas Obi apa kegiatan sekarang? Sekarang masih di digital online sih, Mang Ai. Digital online, Iya kayak affiliate lah sekarang. affiliate-nya. Oke. Sobat jangan kemana-mana dan jangan skip videonya. Kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Mas Obi. Ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Obi. Halo Sobat Malam Mencekam se-Nusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official. Atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ai tunggu sekarang juga ya. Jadi gini, Mang Ai, pada tahun 2023 saya ini datang ke acara seminar di salah satu kota di Jawa Tengah, Mang Ai. Nah kebetulan seminar ini seminar digital sih, lebih ke apa ya, praktisi buat bermain Facebook lah, kumpas tuntas yang ada di Facebook gitu. Nah kebetulan saya berminat, akhirnya saya mengikuti seminar itu dengan mendaftar lewat via online, Mang Ai. Bayar itu ya? Bayar, Mang Ai. Nah kebetulan saya ini nggak pernah keluar kota, Mang Ai, ya. Akhirnya ya saya coba ajak-ajak teman siapa yang mau ikut mendampingi saya dalam perjalanan gitu. Saya tuh telepon-telepon teman, Mang Ai. Kebetulan yang bisa ngangkat teleponnya sih ya si Mehmet itu gitu. Nah kebetulan si Mehmet nanyain gitu, ada apa nih telepon gitu. Saya bilang, Met mau nggak nih perjalanan bareng lah sama saya gitu kan ke salah satu kota di Jawa Tengah. Lah ada apa nih Bi gitu.
Mehmet tanya begitu kan Mangai. Akhirnya saya bilang ada seminar nih gitu kan. Kamu cuma dampingin saya aja lah gitu biar saya nggak tersesat karena kan saya nggak pernah keluar kota gitu tuh. Jadi akhirnya saya bawa teman lah buat perjalanan Mangai. Berarti ditanggung dong biayanya ya? Iya betul, dari ongkos sama penginapan ya saya yang nanggung karena saya ngajak dia gitu. Kebetulan dianya emang lagi free juga Mangai. Nah, si Mehmet bilang, wah kebetulan nih saya juga lagi nggak ada kerjaan gitu tuh. Jadi ya udahlah bolehlah saya ikut gitu kan. Emang hari apa gitu kan kata dia. Saya bilang ya paling berangkat Jumat pulang Minggu gitu. Siap nggak nih? Ya udah saya izin dulu ya sama keluarga. Akhirnya ditunggu besok pagi Mehmet ngabarin Mang itu di hari Rabu. Di hari Rabu sebelum keberangkatan kan di hari Jumat ya Mang ya. Terus si Mehmet telepon gitu kan ke saya. Bi, oke nih lanjutlah gitu kan. Kita jalan-jalan gitu sekalian refreshing kata dia. Ya udah oke. Jumat pagi ya gitu kan ketemu di stasiun udah saya pesan ini tiketnya gitu kan. Ya udah lanjut tuh Mang. Di hari Jumat kita ketemu di stasiun untuk keberangkatan Mang. Nah setelah keberangkatan ya kita biasalah ngobrol-ngobrol sama si Mehmet. Nah terus saya bilang sama Mehmet, tahu nggak nih jalan-jalan di sana atau ibaratnya penginapan dan yang lain. Wah udah tenang aja gitu kan, saya pernah kesana kok gitu kan, sering kata dia gitu. Karena kita nggak prepare kan, jadi makanya saya tuh ngajak dia karena dia udah pernah ke kota tersebut Mangai. Berarti kota ini kota termasuk kota gede ya? Kota gede Mangai gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya sama si Mehmet ini melanjutkan perjalanan kurang lebih 8 jam perjalanan sampailah di stasiun kota tersebut Mangai. Gitu kan. Karena dia yang tahu channel-channel penyewaan motor, penginapan. Akhirnya saya ya udah sok kamu aja Met. Di mana yang biasa kamu sewa? Oh di sini tenang. Gitu kan. Saya ada nih langganan. Setelah itu ketemulah gitu. Ya negosiasi harga untuk selama 2 hari kita nyewa motor. Saya bayar akhirnya jadilah kita nyewa motor itu. Motornya tuh Honda Beat kalau nggak salah itu. Terus saya sama Mehmet lihat-lihat map karena kita nggak prepare tuh Mang. Salahnya saya ini nggak prepare. Saya tuh udah terlalu ketergantungan sama si Mehmet ini karena saya tahu Mehmet tuh pernah ke kota tersebut. Ya akhirnya saya menagih janji kan, katanya tahu nih Met penginapan yang biasa kamu tempatin. Udah tenang nih saya tahu. Akhirnya si Mehmet ini nunjukin satu penginapan yang dia biasa nginep di situ Mang. Setelah nyampe di situ kebetulannya penuh. Udah nyampe ke situ penuh, akhirnya saya sama Mehmet kan bingung. Duh kemana lagi ya? Ini penuh nih, gimana Bi ada ini enggak channel relasi? Apalagi saya nggak pernah keluar kota kata saya tuh ke si Mehmet tuh. Kan kamu Met yang tahu daerah sini. Ya kan kita kan nyari budget yang murah aja sih Mang ya, di kisaran 200-300 lah per malam gitu kan. Kebetulan ya itu yang biasa dia tempatin tuh murah gitu. Penginapan satu malamnya 150. Jadi saya tuh ya udahlah tenang, tapi ternyata penuh gitu kan. Rencana untuk berapa hari? Rencananya sih untuk 2 hari Mang gitu kan. Di hari Sabtu sama Minggu untuk penginapan. Jadi Jumat malam kita masuk, ya Minggu malam kita pulang. Nah setelah di penginapan yang udah kita rencanain itu gagal ya Mang ya. Saya diskusi lah sama si Mehmet nih. Met gimana nih Met? Saya juga nggak punya kenalan ataupun relasi teman di sini juga gitu. Ya terus si Mehmet bilang ya udah lihat di Google Map aja. Kalau di Google Map ada ya udah kita ke situ. Ya udah. Akhirnya saya sama Mehmet tuh nyari-nyari Mang di aplikasi Google Map tuh nyari. Ih ada nih. Deket-deket sini kebetulan dan deket juga sama si tempat acara seminar itu Mang akhirnya saya ke situ lah. Nah nggak tahu kenapa si jalan itu kayak ditunjukin ke jalan yang sempit Mang. Saya juga heran kok ada sih Met penginapan masuk gang sempit. Nah nyampe lah Mang gitu tuh. Nggak jauh dari jalan kecil itu, gang itu nyampe ke satu penginapan. Nah pas saya nyampe ngelihat bangunan penginapannya kan saya udah nggak kuat Mang udah ngelihat wah kayaknya nggak oke banget nih penginapan. Lampunya temaram gitu ya? Iya Mang
gitu kan, kuning-kuning gelap gitu kan. Saya jadi besok saya menghormati si Mehmet aja karena Mehmet juga yang nyetir kan makanya saya bilang udah sok kamu masuk aja dulu, tanyain ada nggak kamar yang kosong. Saya sambil nunggu di luar beberapa menit, saya telepon kan, Mehmet kok nggak keluar nih. Terus saya nunggu sampai kurang lebih dari 10 menit sampai 15 menit. Mungkin dia ngobrol di sana di dalam tuh makanya. Tapi saya nggak tahu ngobrolnya apa kan. Saya tuh telepon, nih Mehmet nggak ngangkat-ngangkat. Setelah beberapa kali ditelepon, akhirnya dia keluar tuh makanya. Keluar. Nah, Bi, langsung aja Bi, masuk Bi. Udah di booking, kosong. Masa sih di booking? Udahlah capek, daripada nyari-nyari penginapan lain. Udah ngobrol aja dulu yuk, masuk. Nah perasaan saya tuh udah gak enak makanya. Tapi dipaksa oleh si Mehmet buat masuk ke penginapan itu. Akhirnya saya mau gak mau kan, ngehargain si Mehmet yang udah masuk, udah ngobrol. Udahlah yuk masuk, lihat dulu lah kondisinya. Gitu kan, masuk tuh, kita masuk, ketemulah salah satu orang karyawan di situ makanya. Resepsionis lah mungkin lah ya, resepsionis. Terus kita tanya, ngobrol, per malamnya berapa mas? 300, gak bisa kurang kan? Kata dia gak bisa mas, soalnya ya memasukin weekend sih rame. Paling udahlah netnya segitu 300 kita mas. Nah anehnya pegawai tersebut tuh, saya lihat nih orang kayak kurang tidur makanya. Matanya nih hitam, terus kayak pucet-pucet gitu. Udah memasuki jam 6 kan kita mau gak mau makanya, daripada kita cari penginapan lagi. Akhirnya saya bilang kayak gini, ya udah mas, tapi saya mau tahu dulu nih kondisi kamarnya seperti apa. Wah ini nih makanya, udah bawaan nyampe saya Parno, akhirnya dibukakan lah salah satu kamarnya. Dibuka sama si pegawai tersebut. Saya lihat makanya, waduh kaget makanya. Penginapan kok jadul banget. Jadulnya tuh apa mang? Dipannya ini kan kalau dipan hotel biasa kan ya biasa lah mang ya kotak gitu kan. Ini ada kelambu-kelambunya mang, kayak di film Susana gitu. Akhirnya makin rasa takut saya tuh makin besar ya. Waduh bahaya banget nih gitu. Udah nyampe saya nggak enak hatinya. Ditambah lihat kamarnya yang benar-benar kayak film Susana gitu tuh. Dari kayu itu? Iya dari kayu mang. Tapi kayunya ukiran, bener-bener kayak kalau bisa dibilang kayak joglo-joglo gitu lah mangai. Pakai AC juga di situ? Pakai mangai, ada AC juga mangai di situ. Si Mehmet bisik-bisik saya mangai, Bi, udahlah Bi, ambil aja, gak apa-apa tenang, ada saya kok. Wah kamu itulah, serius nih, serius, udah aman Bi. Udah saya netralisir semua, bercandanya dia seperti itu. Karena si Mehmet ini tahu mangai, saya tuh orangnya penakut. Jadi dia tuh gimana caranya nih Obi biar mau nginep biar nggak cari penginapan lagi gitu. Karena dia tuh udah capek banget mangai. Saya juga capek, dia juga capek. Akhirnya dengan berat hati saya bilang ya udahlah mas, kita ambil 2 malam. Saya bayar tuh 600.000 tuh mangai. Nih mas, ya sambil dia ngisi-ngisi data, coba mas lihat KTP-nya buat data kita. Oh boleh kata saya tuh. Langsung lunas 2 hari ya? Langsung lunas 2 hari. Saya nggak pikir panjang Mae. Pada saat itu mungkin karena bawaan badan udah capek kan ya. Perjalanan jauh. Akhirnya saya udahlah mau nggak mau ya udah saya kelarin aja lah. Akhirnya saya kasih KTP ke si resepsionis itu, si orang itu Mae. Dia nulis tuh. Nah selagi dia nulis saya nanya-nanya Mae. Mas orang asli sini? Iya mas saya asli sini. Rumahnya di mana mas? Deket-deket sini bukan? Begitu. Terus tapi si resepsionis bilang enggak mas, saya tinggalnya di belakang. Saya lihat di belakang kamar, di kamar. Iya saya tinggalnya di kamar, tidurnya di kamar di sini mas. Oh ya udahlah, karena saya ngerasa oh, ini nih kayaknya mungkin jadi PIC lah atau pengelolanya untuk penginapan tersebut. Akhirnya saya bilang mas kok sepi mas? Ya belum pada datang mas, biasanya datangnya malam-malam. Nah, kata dia begitu. Ya karena saya percaya aja ya udahlah. Tapi ya benar-benar saya nggak habis pikir kok hotel sepi banget, kayak nggak ada orang. Cuman dia doang gitu yang ada di situ. Sama saya berdua makanya saya sama si Mehmet tersebut. Udah gitu ya akhirnya saya nerima kunci,
nomor si kamarnya udah dikasih sama dia sama kuncinya. Akhirnya saya naik lah Mangai gitu. Saya naik sama si Memet tersebut, saya naikin tangga, kan tangga tuh bentuknya kayak zigzag tuh Mangai. Jadi nggak lurus langsung ke lantai 2. Jadi 1 naik dulu, nanti naik lagi kedua. Nah, pas kita naikin tangga pertama tuh Mangai, saya kaget. Kok ada lukisan? Lukisan kok lukisan makam ya? Masa di hotel kok ada makam? Di dalam hati saya seperti itu Mangai. Nggak umum ya? Iya nggak umum banget Mangai. Kan kalau hotel biasanya ya pemandangan atau misalkan identik sama kota tersebut lah. Kayak pantai ataupun tugu dan yang lain-lain. Ini kok kuburan. Saya bilang lah ke si Memet gitu. Met, lihat tuh Met. Ada kuburan. Lukisan, tenang aja sih Bi. Cuman lukisan. Saya nggak tahu Mangai. Si Memet tuh sebenarnya ngerasain atau enggak. Karena setiap saya ngeluh, dia selalu ngebentengin saya buat ya udah jangan takut. Gitu. Tenang ada saya. Tenang ada saya. Sampai akhirnya saya juga agak kesel sedikit gitu kan sama dia. Keselnya tuh, kok ini orang nggak simpati banget sama saya yang penakut kayak gini. Dia bilang ya udah tenang aja ada saya. Itu mah cuma lukisan. Nah, herannya di kamar yang kita mau tempatin ini Mangai, kan posisi kamar tuh saya di tengah Mangai. Jadi ini nih, ini tangga nih Mangai, tangga 1, tangga 2 ya. Kita naik ke tangga, ketemulah kamar-kamar Mangai. Nah kebetulan kamar saya itu ada di sebelah kanan. Jadi ada 3 kamar yang di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri ini lorong Mangai. Lorong panjang banget, tapi di situ banyak kamar Mangai. Nggak ada orang? Nggak ada orang, kosong. Saya masuk, ya beres-beres pakaian sambil ngobrol-ngobrol lah sama si Memet tuh. Met, bentar lah Met, saya mau telepon istri dulu. Saya mau ngabarin kalau saya udah sampai penginapan. Ya udah, saya telepon istri lah Mangai. Telepon istri nanya penginapannya di mana. Ya saya bilang saya nggak tahu. Soalnya yang tahu daerah sini ya si Memet. Ya. Tapi istri bilang ya udah hati-hati aja di sana ya gitu. Nanti kalau udah mau pulang kabarin. Ya udah saya mau siap-siap rapiin barang dulu. Bilang ke istri begitu Mangai. Ini saya lihat ada siapa Mas Memet ya di foto ini ya? Iya betul Mangai. Ini kita tayang nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa Mangai. Saya lihat juga hotelnya normal-normal aja ya. Makanya sampai istri saya tuh bilang, kok itu bagus banget. Ada kelambu-kelambunya karena istri suka banget motif-motif jadulan lah. Cuman kan saya sebagai orang yang penakut gitu, sering lihat-lihat film-film horor, susana kayak gitu kan, masa sih kayak gini dibilang bagus gitu kan Mangai. Nah, udah gitu si Memet tuh langsung mandi Mangai. Saya mandi duluan lah. Saya udah capek banget, mau istirahat. Ya udah silakan. Saya sambil mau nonton TV tuh Mangai. Kan ya semi modern lah, ibaratnya ada AC, ada TV, ada bupet juga tuh Mangai ya. Bupet kecil kan biasa kalau di penginapan ada kursi. Ya saya duduk di situ Mangai. Saya duduk di kursi. Ya sambil namanya jauh dari istri kan pasti komunikasi terus tuh Mangai sama istri, komunikasi. Lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba Mangai ya. Ada suara wah, kayak orang nggak tahu pintu, nggak tahu bupet, kayak ditendang keras Mangai. Tuh, saya kaget Mangai langsung. Saya lihat ke belakang kan. Nah tiba-tiba pas saya lihat ke belakang nih Mangai, kan posisinya ini kasur Mangai ya. Ini kasur kan di belakang saya nih, yang kasur ada kelambunya nih. Nah posisi saya di depan kasur, saya langsung lihat kayak gini. Tiba-tiba ada bayangan putih tuh Mangai, kayak sepintas lewat tuh. Terus saya tanya kan si Memet, Met, lagi BAB ta Met? Nutupnya keras-keras pisan. Terus kata si Memet, enggak, saya lagi mandi, lagi sampoan. Itu Mangai saya tuh, masih berpikir, apa sih ini? Kok ada suara keras banget di dalam kamar? Padahal kan kita cuma berdua Mangai. Saya nggak lagi ngapa-ngapain, saya malah lagi megang handphone kan, duduk ya biasa nangkring lah Mangai di kursi gitu, nangkring sambil cecetan. Kaget banget setelah ada suara beduk gitu kan, tapi saya dengar jelasnya adanya di bupet kecil yang di depan saya Mangai, di bawah TV itu, karena bupetnya kan kayu jati gitu tuh Mangai. Suara kerasnya saya sih prediksinya di situ. Akhirnya Memet selesai mandi, saya bilang kan, saya tanya, Met, dengar nggak sih Met tadi suara apa sih? Kata dia gitu. Suara keras pisan dari situ. Di mana? Ini nih, di sini nih. Di mana aja? Di sini di bupet. Wah, kamunya aja kali yang penakut. Gitu Mangai. Serius aja. Saya berani sumpah nih. Di sini
Pas saya nengok ke belakang juga kayak ada yang lewat. Nah, Mehmet tetap dengan pendiriannya dia selalu ngomong, udah tenang aja. Udah saya bentengin semua di sini. Bercandanya dia seperti itu terus Mang Ae ke saya tuh. Biar saya tuh tetap nggak takut. Padahal bukan spiritual ya. Iya, bukan spiritual, bukan apa-apa, tapi tenang, saya bentengin semua. Aduh, saya tuh kesal juga Mang Ae gitu kan. Pengen saya tuh, kamu tuh kenapa sih gitu? Nggak percaya banget. Ya. Akhirnya saya ya udah tuh, Mang Ae, saya mandi kan, saya mandi, tapi tetap Mang Ae, di dalam pikiran saya tuh bertanya-tanya, suara apa? Ini suara apa nih yang tadi nih? Udah parnonya tuh bener-bener apa sih, takut banget lah Mang Ae saya tuh. Sampai mandi juga ke bawah-bawah udah. Sampai ngeliat lagi ke belakang. Karena kan si kamar mandinya tuh manjang tuh Mang Ae. Manjang ke belakang gitu. Nah ini ada kaca. Jadi saya tuh gak berani mandi di depan kaca. Kan pakainya shower Mang Ae ya. Kalau pakai shower kan mau kemana juga enak lah. Karena sayanya takut Mang Ae. Akhirnya saya duduk aja diem di toilet yang udah ditutup tuh Mang Ae. Saya sambil mandi di situ sambil ngelihat lagi kanan kiri. Karena ya itu udah bawaan parnonya saya di situ. Ya udah setelah saya mandi Mang Ae, ya kita ngobrol sebentar kan. Ngobrol, Met, nanti jam 8 anterin saya. Kemana? Ketemu temen tuh ketemu temen yang bareng-bareng seminar tuh Mang Ae. Kan ada di satu grup yang sama. Ya kita janjian lah Mang Ae. Nah ini nih Mang Ae, udah janjian kita mau keluar. Si Mehmet bilang, yaudah Bi, nih kamu aja ya yang nyetir. Ngasih si kunci tuh Mang Ae. Saya tuh, nih kunci motornya ya, ngasih. Saya terima Mang Ae, saya kantongin. Yaudah yuk lanjut. Kita pakai jaket, ya kan, pakai celana panjang lagi. Keluarlah kita Mang Ae. Pintu udah dikunci, yang ngunci pintunya pun saya Mang Ae. Kuncinya saya masukin juga ke kantong. Jadi kunci motor sama kunci kamar tuh saya yang megang. Nah saya nih keluar dari kamar baru ngeh Mang Ae. Pas saya keluar dari kamar mau turun ke tangga kan gak jauh ya Mang Ae ya. Karena kan sebelahnya tangga lah kamar saya nih. Gak jauh, pas saya mau turun ke tangga ternyata ada jimat Mang Ae. Seperti apa, di dalam tas atau gimana? Kayak ada apa sih, anyaman kayak ketupat tuh Mang Ae. Tapi di bawahnya kayak ada bandul Mang Ae. Jadi kayak dibungkus kain putih gitu. Tapi nggak tahu itu yang dibungkusnya tuh apa. Cuman yang saya lihat kayak orang-orang Bali gitulah ya. Jadi kayak ada ini apa namanya tuh, daun yang dianyam gitu Mang Ae. Ngiket begitu. Saya lihat kayaknya jimat nih. Prediksi saya. Pas saya ngelihat nggak cuma satu Mang Ae. Turun dari tangga pertama, tangga kedua. Nah, pas turun di tangga yang paling akhir Mang Ae, di atasnya ada jimat lagi Mang Ae. Ada jimat kedua Mang Ae. Nah, resepsionis nih setelah turun tangga, di depan nih resepsionis Mang Ae. Di depan resepsionis tuh kosong Mang Ae, gak ada siapa-siapa. Dan gak ada tamu Mang Ae, gak ada tamu. Bener-bener tuh cuman saya sendiri. Gak ada mobil, gak ada apa. Karena ya saya mikir kayaknya datangnya mungkin tamu-tamunya jam 12 malam, jam 11. Karena dia kan bilang kayak gitu, nanti malam-malaman Mas mungkin datangnya. Kalau dengan hotel lain berdekatan nggak? Enggak, cuman satu hotel itu doang Mang Ae. Akhirnya keluar tuh Mang Ae. Pas saya mau keluar pintu hotel lah ya Mang Ae, kan lebar ya Mang Ae ya. Lebar tuh pintu hotel lebar. Saya lihat lagi, ih kok ada jimat lagi. Berarti udah 3 jimat saya lihat Mang Ae. Udah 3 jimat saya lihat, tapi saya masih tetap tahan gak mau cerita ke si Mehmet. Nah ini yang seremnya Mang Ae. Pas saya keluar dari pintu hotel atau pintu penginapannya Mang Ae, di sini kan ada keran. Ada mesin cuci juga Mang Ae. Dia tuh kayak lagi nyuci Mang Ae. Tapi pas ngelihat kita tuh kayak mata kosong Mang Ae. Tatapan kosong. Karena kan emang pas pertama kali kita lihat si orang ini nih, si karyawan ini Mang Ae yang terima kita pertama kali nih, kan matanya hitam Mang Ae. Mukanya pucet. Dianya sambil kayak gini Mang Ae.
Kalau orang yang bener Mang ya, misalkan di orang, monggo Mas, mau kemana Mas? Itu nggak ngomong sama sekali Mang, cuman merinding Mang. Itu bener-bener saya inget jelas mukanya Mang. Saya langsung suruh di situ nyenggol si Mehmet tuh. Met, lihat nggak? Iya lihat. Pakai bajunya apa itu? Warnanya putih Mang. Pakai baju putih, pakai kolor tapi kolornya kolor kotak-kotak tuh Mang. Kaosnya oblong putih ya. Tapi ininya kotak-kotak kayak orang jadul lah zaman dulu, pakai kolornya kolor kotak-kotak gitu kayak sarung gitu Mang. Tapi yang dibikin celana kayak gitu Mang. Nah, ini yang herannya nih Mang. Kita udah nyampe parkiran Mang. Kan akhirnya saya buka ini kan kantong kan, rogo-rogo kantong tuh buat ngambil kunci kan, karena kuncinya kan saya pegang Mang. Saya kantongin jelas, saya ingat saya kantongin. Tapi pas saya kayak gini, kunci mana ya? Kunci nggak ada Mang. Di situ saya makin merinding Mang. Met, ente lihat kan Met? Tadi saya langsung masukin ke kantong. Iya, kok bisa nggak ada? Mungkin jatuh, kata si Mehmet. Ya udahlah, kita balik lagi aja. Mau nggak mau kita balik lagi ke atas. Balik lagi tuh ke atas Mang. Tapi saya nggak mau ngelihat si orang ini lagi Mang. Si karyawan penginapannya ini. Yang tadi senyum ke saya tuh saya nggak lihat, nggak mau, saya nggak mau lihat lagi. Udah labas ya labas gitu, kalau bahasa kitanya mah langsung aja lah, langsung ke atas. Ternyata ada di kasur Mang, di tengah kasur. Padahal saya nggak ke tengah-tengah kasur Mang. Tapi si kunci itu ada di tengah kasur. Kunci motor itu, kunci motor yang saya udah kantongin. Kalau kunci rumah masih ada, kunci kamar masih ada Mang. Cuman kunci motor yang tiba-tiba di kantong saya hilang itu. Nggak lupa ya? Iya nggak lupa Mang. Dia yang ngasihin, dia ngelihat saya megang, saya kantongin, dia ngelihat Mang. Si Mehmet. Nah saya nih berprediksi Mehmet nih mulai ngerasain, bener-bener ngerasain juga Mang. Gitu. Dia juga kayak sedikit kayak pucet gitu Mang. Pas tahu kok kunci bisa ada di tengah kasur gitu. Akhirnya udahlah daripada saya lama kan, saya ambil. Yuk lah cabut. Akhirnya saya sama Mehmet keluarlah dari kamar. Ya kita siap-siap dulu kan, udah siap-siap bawa kunci dan yang lain-lain. Kita keluar Mang. Keluar ya jam 8 kita ketemu, jam setengah 9 malam selesai Mang. Pertemuan kita nih sama teman-teman yang sama-sama nanti ikut seminar bareng. Nah Mehmet nggak ikut nimbrung karena Mehmet kan bukan bagian dari peserta Mang. Nah Mehmet itu saya suruh tunggu di warung. Udah Met, kamu tunggu aja tuh di warung situ. Nanti kalau saya udah selesai kamu jemput. Yang gak jauh lah, kisaran 10 meter lah Mang. Gitu kan. Udah selesai saya kontak Mehmet, telepon. Met, lagi ngapain? Lagi ngerokok. Udah tapi, udah yuk jemput. Balik lagi ke hotel. Akhirnya Mehmet jemput Mang. Jemput, baliklah ke hotel. Nah pas kita pulang, mulai itu Mang. Ada motor, ada mobil. Saya lihat tuh. Cuman gak ngelihat orang Mang. Cuman ngelihat kendaraan doang. Ya saya berpikir ya udahlah kayaknya ini orang udah pada masuk ke kamar masing-masing. Cuman ada ininya doang, kendaraannya doang. Tapi saya udah sedikit lega Mang karena ngelihat wah rame nih penginapannya. Karena kan pas tadi kan sepi banget Mang. Jadi kita masuk jam 12 malam nyampe di penginapan. Ya istirahat lah Mang. Nah kita nih datang berdua di jam 12 malam itu kayak gak bisa tidur Mang. Kayak bawaannya tuh gak ngantuk padahal kita tuh udah capek. Kan kalau orang capek tuh bawaannya ngantuk. Tapi saya sama Mehmet tuh kayak gak dikasih ngantuk Mang. Saya tuh merem lagi. Gelisah tuh Mang. Karena ya bawaan parno saya juga terus hawanya emang bener-bener gak enak. Ada AC tapi kayak gerah. Ongkep lah kalau bahasa Cirebonnya ongkep gitu. Terus saya tuh karena saya penakut Mang. Saya tuh tidurnya gitu tuh Mang. Mepet ke si Mehmet. Apa sih? Kayak pas aja gitu. Mepet. Ke saya kayak gitu Mang. Gitu. Saking saya takutnya. Mepet lagi. Ya mau gak mau karena jam 8 saya mau ikut acara di besok paginya kan Mang ya. Mau acara seminar. Ya udah saya paksa tidur. Nah setelah pagi saya bangun nih Mang ya. Saya tanya ke si Mehmet. Karena tumben banget kok Mehmet udah bangun duluan. Tidur tadi malam. Saya gak bisa tidur, ngomongnya gitu.
Saya nggak bisa tidur. Cuman nggak tahu kenapa ya. Saya tuh ngeliatin lukisan terus. Lukisan yang mana? Itu. Nah lukisan yang di samping toilet nih Mang. Kan ada lukisan. Nah lukisannya ini gambar cewek Mang. Gambar perempuan. Nah gambar perempuannya ini pakai apa sih ibaratnya kebaya tapi warna merah jambu tuh Mang. Lukisannya tuh. Tapi lukisannya absurd lah gitu. Abstrak. Yang mukanya emang nggak kelihatan Mang. Jadi kayak dipudarin mukanya yang kelihatan dari badan aja gitu tuh. Tapi di belakangnya pantai Mang. Belakangnya pantai gitu. Pagi dia bilang begitu sebelum saya berangkat tuh. Saya tuh kayak nggak tahu loh, ngeliatin ini terus. Lukisan ini terus. Kata dia seperti itu. Cuman saya bilang, udahlah lukisan biasa Met. Ya udahlah, saya mau siap-siap dulu nih mandi. Saya mandi tuh Mang. Siap-siap saya mandi. Setelah saya mandi, saya pamit kan sama si Memet. Met, bisa nggak Met? Anterin saya lah. Jangan sampai saya ngeluarin uang lagi buat nyewa Gojek kata situ atau nyewa ojek online. Soalnya saya kenapa gitu. Kasihan juga tuh Mang sama dia yang belum tidur semalaman. Akhirnya saya mau nggak mau minta tolongnya agak nggak enak ke si Memet tuh. Met, anterin yuk. Ya karena saya tahu kondisinya dia belum tidur Mang akhirnya Memetnya mau nggak mau ya udahlah nganterin saya. Akhirnya Memet nganterin saya tuh Mang ke tempat lokasi seminar itu Mang. Kebetulan nggak jauh lah. Kurang lebih 15 menit perjalanan sampai ke si tempat itu ke seminar Mang. Setelah sampai di seminar itu ya Memet pulang Mang. Memet pulang ya saya sih aktivitas di seminar kan. Karena kan ada pembelajaran penting lah Mang ya. Saya fokus nggak pegang HP nggak apa. Nah tiba-tiba di istirahat, di jam-jam istirahat atau di break ya. Di jam 12:30 Mang. Breaknya seminar, saya sempat baca chatnya si Memet. Bi, nanti saya mau ngobrol ya. Gitu Mang. Nah Kak, saya tuh udah firasat gak enak lagi Mang. Kok mau ngobrol? Kan biasanya kalau dia ngobrol ya ngobrol aja. Bi ini kayak gini gitu. Tapi dia mah enggak Mang. Cuman, Bi nanti saya mau ngobrol ya. Ya udah oke, nanti aja pas pulang ya di hotel kata saya kayak gitu. Tapi dia nggak jawab lagi, cuman di checklist 2 lah Mang. Cuman dibaca doang, di-read lah. Tuh, akhirnya saya ngelanjutin seminar, ada break lagi kan karena kan di waktu-waktu sholat ya Mang ya. Jam 3 Memet nelpon, tapi nggak saya angkat. Nelpon kedua kalinya, setelah saya selesai sholat asar ya Mang ya. Saya angkat, saya angkat kan. Kenapa Met? Gitu. Bi, kayaknya saya izin pamit duluan ya. Lah, kenapa kata saya tuh? Kan kita 2 hari janjiannya Mang. Iya Bi, lagi ada keperluan mendadak pulang ke rumah. Nah alasannya dia sih ada saudaranya yang meninggal Mang. Karena dia bilangnya ada saudara yang meninggal ya akhirnya sayanya kan mau gak mau. Kayak ya udahlah, kalau saya tahan-tahan juga orang lagi lagi berkabun kan ya. Dia ditinggal sama saudaranya ya udahlah. Ya udah Met, nanti jemput aja ya jam 5 kata saya tuh. Ya udah oke. Ini saya lagi packing barang kata si Memet tuh. Ya udah kan. Saya tutup teleponnya Mang. Saya tutup, saya masuk lagi lah ke sesi seminar terakhir tuh kan. Sesi seminar di akhir waktu itu di jam 5 udah selesai, saya telepon Memet. Met ada di mana? Udah di depan. Dia langsung jawab udah di depan. Lah, situ udah prepare di depan ternyata. Nah, ya udah tungguin ya di bawah kata saya tuh, di lobi. Saya mau turun ke bawah. Saya turun lah Mang ke bawah tuh. Saya turun ke bawah. Nah, di saat saya turun ke bawah tuh saya udah berpikirannya udah ngaco Mang. Udah nggak enak aja udah ngaco. Ini ada apa ya? Kok tiba-tiba Memet minta pulang? Ya kalau saya pribadi Mang, perasaannya ini orang bukan maksudnya bukan ada saudaranya yang meninggal ini. Kayak emang kemauannya dia buat pulang duluan. Mungkin saya nggak etis aja lah mau ngomong, wah kayaknya kamu bohong ya, nggak mungkin kan. Akhirnya saya turun ke bawah, saya ketemu lah sama si Memet. Kenapa? Saya tanyain lagi kan Mang. Iya Bi, ada saudara yang meninggal. Jam berapa? Tadi siang. Saya disuruh pulang sama orang tua. Yang bener nih. Iya bener. Terus gimana? Udah nuker jadwal tiket belum? Kata saya tuh kayak gitu Mang. Terus kata si Memet tuh, udah tadi baru ke
Sebelum ke sini saya ke ini dulu, ke stasiun dulu nuker. Tapi udah cukur benar. Nah di situ saya udah mulai kosong mangai. Setelah dia benar-benar udah nuker tiket, bilang udah nuker tiket tuh saya benar-benar blank. Pikiran tuh blank. Karena rasa cemas, rasa takut udah benar-benar campur aduk di pikiran saya tuh mangai. Karena saya tuh flashback ke yang belakang-belakang gitu, kejadian kemarin-kemarin di hari Jumat itu. Saya sejalan-jalan mangai, dibonceng sama dia buat ke stasiun ya, menuju ke stasiun tuh saya bener-bener bengong mangai. Saya gini. Saya mau nginep di mana? Kayaknya nggak mungkin banget kalau nginep di situ saya sendirian guys itu. Nah terus Noel tuh si Mehmet tuh sambil nyetir tuh. Shh. Udah, jangan bengong. Balik lagi bercandanya. Udah saya portal. Jangan takut, udah saya taruh sesuatu di kamar itu. Aman, kata dia gitu. Wah, kamu itu ngaco lah. Gitu. Udah tenang aja Bi, jangan dipikirin. Jalanin aja, lanjutin. Karena emang udah 2 hari, kamu udah bayar. Akhirnya nyampe di stasiun Mange. Saya masih bengong tuh. Nah si Mehmet tuh tahu perasaan saya udah gak enak tuh, udah mata kosong. Saya tuh ya udah pikirannya udah wah kemana-mana lah Mange. Saya bengong gitu. Duh gimana, saya tuh mikirin gimana caranya keluar dari penginapan itu Mangai. Bi, nanti saya mau cerita ya. Cerita apa? Sekarang aja lah. Udah nanti aja pas kamu mau pulang ke Cirebon. Kata dia gitu Mangai. Udah sekarang aja lah, saya desek Mangai. Udah sekarang aja lah, cerita cepetan. Saya udah kepalang gak enak nih perasaannya. Udahlah besok aja. Gak apa-apa udah nginep sendiri aja di kamar, udah tenang, udah saya jagain, udah kayak gitu. Udah ya, bentar lagi kereta datang, saya mau masuk. Ya udah tuh Mang. Dia masuk, terus ya udah, saya pulang tuh. Mehmet masuk ke dalam, nungguin kereta atau masuk ke kereta, sayanya keluar Mang. Nah di jalan tuh saya bener-bener kayak orang nggak punya semangat lah Mang. Takut. Bawahnya tuh takut, was-was gitu sampai kayak melongo, ini saya mau kemana? Saya nggak mungkin nih di hotel tersebut, saya nggak mungkin. Karena saya udah bener-bener janggal banget Mangai. Ada saya mikirin gimana caranya nih saya keluar, Nyampe di tempat percis sama saat saya nyampe pertama kali di penginapan itu Mangai. Jam 6 kurang. Jadi bener-bener kayak udah gelap, semi-semi gelap lah. Udahlah. Di hati saya udah bilang, udah keluar aja. Ya udah tuh Mangai. Saya udah nggak pikir panjang Mangai. Saya masuk, rame Mangai. Pas saya masuk rame. Ada satu keluarga, jadi ini resepsionis. Ya. Nah di sebelah kanannya resepsionis tuh kayak ada buat galon gitu tuh Mangai ya. Kan di penginapan ada yang bikin kopi. Nah di situ rame Mangai. Kayak orang satu keluarga, ada anaknya 2 gitu kan. Tapi ada keluarga lain gitu. Jadi bener-bener kondisi pada saat itu pas saya masuk tuh rame, saya kaget Mangai. Kok serame ini? Apa hari Sabtu ya? Saya bilang kayak gitu ke diri saya sendiri tuh, apa hari Sabtu ya? Ya udahlah, saya kan karena udah bertekad buat ninggalin penginapan itu Mangai. Saya ke resepsionis lah. Kayak saya ke resepsionis, saya lihat orangnya udah beda Mangai. Ya kayak orang-orang biasa aja. Matanya ya biasa enggak. Kan kalau yang pertama tuh matanya kan hitam ya Mangai ya. Kayak orang enggak tidur semalaman lah, seharian gitu tuh. Nah ini mah enggak normal Mangai. Saya normal, saya tanya kan. Mas, maaf Mas. Bisa enggak ya kalau 1 harinya di cancel atau di refund kata saya. Dibalikin. Emang Mas dari hari apa? Saya dari kemarin. Wah kayaknya udah gak bisa Mas. Kan batas ininya jam 2 siang Mas. Udah terhitung hari ini kata dia. Emang Masnya kemarin pesennya sama siapa? Lah kok bisa gitu tuh. Karyawan ini dengan karyawan yang kemarin gak sinkron Mangai. Kan harusnya udah ada data Mangai. Udah ada data di mana kalau kita tuh berdua nginep di situ. Tapi kok dia malah nanya. Emang kemarin ininya sama siapa? Lah, sama mas-mas. Tapi nggak tahu mas-masnya kok nggak ada. Ya kemarin sih bilangnya di situ, di kamar itu tuh tinggalnya. Nggak ada loh Mas, nggak ada yang di kamar sini.
Semua karyawan tuh rumahnya di luar, nggak ada yang pernah nginep di hotel ini. Karena saya udah fix buat ninggalin tempat ini, saya bilang, ya udah Mas, saya mau pulang ke Cirebon. Karena ada nenek saya meninggal, saya sampai ngebohong begitu Mang Ai. Saking apanya, gimana caranya saya keluar dari penginapan itu. Pura-puranya saya nih, bohongnya saya nih Mang Ai. Nggak dapat tiket saya ke Cirebon, saya balik lagi, saya tidur di sini. Nih saya nitip kunci aja Mas. Tapi sebelum saya nitipin kunci, saya mau ngambil barang-barang dulu di atas. Oh ya udah silakan Mas. Dipersilakan. Itu masuk ke maghrib Mang Ai. Azan tuh udah kedengeran lah Mang Ai. Saya naik tuh ke tangga. Naik ke tangga ya udah parno kena jimat, lukisan kuburan. Naik lagi ke tangga itu Mang Ai, ya Allah. Yang gak disangka-sangka, masa Mang Ai ya, pas saya naik di tangga yang kedua, udah mendekati kamar, satu lorong Mang Ai, lampu-lampu itu kayak apa ya, kayak lagi konslet tuh Mang Ai. Lep. Saya langsung, astagfirullahaladzim. Di sini lagi di mana gitu tuh Mang Ai. Kok bisa-bisanya ini hotel satu lorong, kan ibaratnya kalau lampu yang konslet cuma satu Mang Ai. Tapi ini satu lorong tuh konslet. Saya nih Mang Ai buka pintu, saya jeblagin langsung. Saya hadang pakai kursi Mang Ai. Biar saya tuh nggak dikunci di dalam Mang Ai. Karena saya udah berpikiran ini udah nggak beres banget nih. Saya kayaknya digangguin nih sama penghuni sini. Berpikirnya saya seperti itu Mang Ai. Saya ganjel Mang Ai sama apa namanya itu, kursi, saking saya takutnya tuh. Tapi sambil saya ngeliat tuh lampu kok masih kedap-kedip terus. Wow, saya masukin Mang Ai barang-barang yang ada di lemari yang saya udah susun lah, udah taruh. Pas di hari pertama, di hari Jumat itu saya langsung masukin. Udah gak pikir panjang Mang Ai, saya masukin. Sampai maaf ya Mang Ai, daleman aja sampai saya gak limpet-limpet Mang Ai. Langsung saya masukin semua. Cep. Saya turun Mang Ai, saya turun ke resepsionis. Mas, saya izin ngelimpetin baju di sini ya. Oh iya Mas, monggo. Kata resepsionis yang baru nih, karyawan yang baru. Ya udah tuh, saya limpet. Sampai saya ngechat juga. Met, kenapa? Tolong sih Met, kamu cariin penginapan Met. Saya mau keluar dari hotel ini. Serius. Ya udah, saya cariin. Sabar ya. Nah, Mehmet udah kerasa Mang Ai sebenarnya. Mungkin kalau Mehmet nggak ngerasa, saya tahu jawaban dia apa. Udah tenang. Gitu. Ada saya. Udah saya pagerin. Tapi dia udah langsung ngomong, ya udah saya cariin. Ya terus saya akhirnya dapat konfirmasi dari si Mehmet ini mau nyariin hotel Mang Ai. Ya udah saya keluar, saya pamit lah sama si resepsionis, sama si karyawan yang kedua lah. Saya keluar, saya muter-muter Mang Ai. Muter-muter tuh kayak orang nggak tahu arah lah, kayak dibikin oyod mingmang tuh Mang Ai. Kalau bahasa Cirebonnya oyod mingmang. Jadi saya tuh muter-muter nggak jelas Mang Ai. Pakai motor. Muter, mau kemana? Mau berhenti di sini kayak nggak mau. Mau berhenti di sini kayak gelisah tuh Mang Ai. Bawaannya tuh kayak gelisah, kayak nggak mau berhenti aja naik motor tuh. Sampai ada 1 jam Mang Ai. Mutar. Akhirnya tuh saya ya zikiran tuh Mang Ai. Kayak astagfirullah gitu kan. Di dalam hati tuh. Ngeliatlah ada satu minimarket tuh. Udahlah di sini aja. Saya belokin lah motor. Parkir di minimarket. Saya beli minum, beli makan. Saya duduk sambil saya mikir Mang Ai. Setelah adzan Isya, si Mehmet telepon. Bi, udah dapet nih Bi penginapannya. Ya saya bilang kan, serem gak nih? Enggak, sok nih saya kirimin linknya. Nah dikirimin tuh linknya. Link lokasinya, kan kalau di Google Map tuh kelihatan tuh Mang Ai ya. Lokasi sama kamar-kamarnya seperti apa. Nah, saya lihat-lihat kan, wah aman nih kayaknya nih. Ya feelingnya sayanya berkatanya kayaknya enak nih. Ya udahlah Met, punten bookingin aja ya. Karena saya bentar lagi juga jam 8 mau ada pertemuan lagi. Ketemu sama orang-orang yang kemarin. Kata saya gitu Mang Ai ke si Mehmet tuh. Nah Mehmet bilang ya udah saya bookingin ya. Nah Mehmet bookingin. Ya.
Terus ngasih lah kontak si penginapan kedua mangai, ngasih penginapan kedua. Akhirnya saya kontak kan mangai, saya chat. Malam Pak Bu, ini saya yang tadi pesan di online, saya mau ke lokasi ya nanti jam 11. Gitu. Ya saya ancer-ancer lah mangai. Karena kan pertemuan saya jam 8, paling kelar jam 9, jam 10 gitu. Perjalanan mungkin agak ngaret lah. Saya bilang, ya udah Mas, nggak apa-apa, kata dia gitu. Ya udah tuh, saya selesaikan chatnya, langsung saya berangkat ketemu sama teman-teman yang ada di seminar kemarin mangai. Ngobrol sampai jam 10 nggak kerasa. Akhirnya saya pergilah dari kafe. Ya emang masih ada juga sih yang masih ngobrol-ngobrol, tapi saya udahlah, saya mau istirahat aja. Saya ke penginapan kedua mangai. Karena parnonya saya, kejadian yang tadi mangai di penginapan yang pertama saya bilang ke yang ininya penjaganya, tapi kayak kos-kosan gitu tuh mangai. Kayak bukan penginapan. Kalau yang pertama kan penginapan banget. Gak ada resepsionis ini mah. Jadi kayak kos-kosan aja lah, penginapan murah gitu mangai. Saya tanya, ada kamar yang kosong berapa Bu? Udah sampai di tempat tuh mangai, di penginapan yang kedua nih. Ada Mas, sok tinggal dipilih aja. Ada saya lihat-lihat lah kamarnya mangai. Saya cek dulu kan. Saya cek tuh di kamar yang pertama. Ada lukisan lagi mangai. Tapi lukisannya berbentuk apa? Berbentuk wayang. Saya parno dengan penginapan yang pertama, akhirnya saya gak Bu, kayaknya yang ini saya gak mau ngambil. Coba kamar yang kedua Bu. Nah di kamar kedua lukisannya abstrak mangai. Maksudnya tuh gak kelihatan jelas, kayak kota lagi dilukis aja tuh mangai. Ada orang jalan, ada orang naik beca, jadi gak jelas utuh. Kayak yang itu, yang di penginapan pertama itu kan utuh mangai. Cewek utuh, cuman mukanya aja yang gak kelihatan. Ya udah tuh akhirnya saya tidur Minggu pagi saya lanjutin lagi tuh mangai buat sesi kedua ya mangai ya, karena hari Sabtu sama Minggu saya selesai jam 5 lagi. Akhirnya saya nyari oleh-oleh lah mangai, nyari oleh-oleh khas kota tersebut mangai. Saya nyari oleh-oleh maghrib tuh mangai, ya maksudnya tuh di wayah-wayah maghrib lagi saya tuh mau arah ke stasiun setelah ngambil oleh-oleh di deket-deket venue lah atau tempat si acara itu. Penasaran mangai, ini hotel bener enggak ya? Ya udahlah, saya ngeberaniin diri tuh, saya ke situ lagi mangai. Jalannya saya masih ingat mangai. Ya ibaratnya baru sehari kemarin mangai gitu. Saya keluar dari penginapan pertama kan otomatis saya masih ingat mangai jalannya. Cuman nggak tahu nama jalannya apa, saya nggak tahu. Cuman saya tahu arahnya ke sini. Saya tahu. Saya berhenti tuh mangai. Berhenti. Kok nggak ada penginapannya mangai? Saya buka di Google Map nih mangai. Saya minta map. Kan karena di Google Map-nya si HP Mehmet nih, saya bilang ke Mehmet, kirimin GPS-nya hotel yang kemarin. Nah si Mehmet ngirimin ke saya tuh. Pas dibuka ngeblank mangai. Di close lagi sama saya tuh, masuk lagi, ngeblank lagi. Sampai 3 kali saya coba ngeblank terus. Akhirnya saya ngelihatnya persisnya kuburan mangai. Kuburan yang yang ditutup atau ditembokin lah mangai, ditembokin muter gitu tuh. Saya lihat, kuburan. Jelas ingat saya ada rumah juga mangai. Ya di samping si penginapan itu ada rumah, dan di yang penginapan itu hilang mangai. Lahan kosong aja lahan. Dan itu sepi mangai, nggak ada penginapan. Sampai udah nggak pikir panjang, saya langsung tancap gas aja mangai. Saya langsung ke stasiun, karena hari Minggu malam kan saya tiket kepulangan lah mangai. Akhirnya saya cetak tiket, kan udah nyampe di stasiun, saya cetak tiket, saya nelpon langsung tuh si Mehmet. Met, parah Met, GPS yang kamu kirim nih Met, nggak bisa saya buka Met. Masa sih Bi? Serius nggak nih Bi? Serius Met? Ya udah, ngobrolnya nanti besok aja pas udah nyampe di Cirebon. Nah disitulah mangai saya makin
bertanya-tanya, nih si Mehmet kayaknya nyimpen rahasia nih, sesuatu yang emang dia tuh nggak mau ngejelasin secara secara telepon lah, dia mau ngobrol langsung, kayaknya ada apa-apa nih. Ya udah saya mengiyakan saya mengiyakan. Ya udah Met, tunggu saya di Cirebon aja ya, mungkin besok pagi kalau nggak sore lah gitu. Saya bilang ke Mehmet seperti itu. Ya udah, hati-hati ya pulangnya. Setelah saya cetak tiket, ya saya baliklah ke si penyewaan motor. Kebetulan kan deket dari stasiun itu. Saya jalan ke situ, saya kasihin lah kunci motornya. Karena KTP sama NPWP saya juga disimpan di situ. Dia nggak mau cuman KTP doang, harus ada NPWP, nggak tahu buat apa gitu. Akhirnya ya udahlah saya kasihin, saya ambil NPWP sama KTP, kan data pribadi emang ya. Saya ambil, ya udah saya balik lagi nunggu di stasiun sampai si kereta itu datang. Nah setelah kereta datang ya udah saya masuk lah masuk. Nah pas masuk ke kereta nih hawanya beda lagi kayak diikutin tuh kayak diikutin dari belakang tuh, kayak kok bawahnya nggak enak, badan tuh kayak capek, meriang, tapi gerah gitu. Padahal pada saat itu maksudnya tuh lagi musim angin lah, apalagi pas masuk ke gerbong kan AC ya gitu. Sekarang kan udah nggak ada yang nggak AC gitu tuh. Saya masuk tuh kayak masih kok hawanya nggak enak. Ya udahlah, saya positif aja, saya taruh tas di atas di atas tempat duduk gerbong tuh saya tidur karena capek, kan habis nyari oleh-oleh buat keluarga tuh saya tidur. Nah pas saya tidur ini nih tiba-tiba ada sosok perempuan yang ada di lukisan itu, tapi saya nggak ngeliat mukanya nggak ngeliat muka. Jadi saya tuh kayak ditaruh di pinggir pantai, tapi pantainya tuh nggak tahu pantai apa, luas banget percis sama kayak di lukisan lukisan yang Mehmet tunjuk-tunjuk itu ya merinding nih saya sampai kok ada cewek di mimpi nih, kok ada perempuan nih gitu. Nah dia tuh kayak ngulurin tangan kayak gitu tuh pas saya nggak pikir panjang ya, di mimpi juga saya lari lari kemana aja saya bisa lari, yang penting jangan ketemu sama perempuan ini. Nah tiba-tiba saya kebangun setelah saya kebangun kayak tadi mimpi apa ya maksud itu, kok saya bisa dimimpiin sama sosok yang ada di lukisan itu. Wah jangan-jangan ini saya di ketempelan nih gitu. Akhirnya saya nggak tidur lagi karena parno dari mimpi. Saya nggak tidur lanjut sampai pas mau nyampe Pas mau nyampe tiba-tiba ada yang telepon, tapi pakai nomornya bukan nomor yang saya kenal, jadi nggak ada namanya Ini siapa? Saya reject lah karena saya nggak kenal, saya reject lagi. Telepon lagi, saya reject. Ketiga kali saya reject lagi Tiba-tiba ngechat, angkat dulu Bi, ini orang tuanya Mehmet. Waduh, ada apa nih? Itu posisi jam 3 subuh Itu bentar lagi mau nyampe di stasiun tuh. Saya angkat kan, Assalamualaikum ibu, kan suaranya cewek otomatis kan ini ibunya. Assalamualaikum ibu, Bi, bisa nggak Bi kamu ke rumah Bi besok Bi? Hah, ke rumah siapa? Ke rumah Mehmet, cepetan Bi, besok kamu ke rumah Mehmet. Ini Mehmet nih udah lagi kacau nih Bi, cepetan Bi besok tak tunggu di rumah, kata dia gitu ibunya tuh bilang. Ya bu, mungkin nanti pagi udah saya langsung kesana aja lah bu. Gak usah nanti bu, saya langsung kesana. Yaudah Bi, ditunggu Bi, tolong Bi sini Bi. Sambil nadanya nada kayak nggak suka, kayak gimana sih kayak marah gitu tuh. Saya udah makin kepikiran tuh apa ya gitu tuh. Saya datang kan udah dari kereta, ya saya nyawa Gojek buat nyampe ke rumah. Dan nyampe di rumah istri kan bangun subuh tuh bangun gitu loh. Kenapa kok mukanya kayak kecapean banget? Gak tahu nih. Nah, bunda gitu. Tiba-tiba orang tuanya Mehmet nelpon, katanya suruh ke rumah. Lah emang gak bareng tak pulangnya? Karena kan istri taunya saya perginya sama Mehmet. Tiba-tiba gak tahu gitu tuh. Kalau Mehmet tuh pulang duluan, saya gak cerita ke si istri tuh. Saya juga gak mau bikin istri juga takut gitu Mehmet tuh udah pulang duluan di hari Sabtu.
udahlah nanti aja lah ngejelasinnya. Mau istirahat dulu. Saya istirahat tuh bukan tidur Mang Ai. Ngehuleng kayak, duh kenapa ya gitu, kepikiran gitu. Akhirnya di jam 9 pagi di hari Senin Mang Ai, saya langsung tuh ke rumahnya si Memet. Dari mau masuk ke rumahnya Memet aja udah ada suara orang teriak-teriak Mang Ai. Ya saya nggak ngeh kalau itu tuh si Memet, itu nggak ngeh. Panos, pergi. Saya ini dengerin, udah saya nggak pikir panjang, langsung matiin motor, langsung saya masuk. Assalamualaikum Bu, kenapa? Nih Obi, liatin nih si Memet. Kenapa Memet? Lihat tuh di kamar. Saya dimarahin, Mang Ai. Pas saya lihat ya Allah Mang Ai, matanya nih udah hitam-hitamnya nih udah hilang Mang Ai, udah putih aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Kenapa? Ini gara-gara kamu. Kamu ngajak si Memet nih, akhirnya begini si Memet. Gitu kan. Tahu nggak Memet nih? Dari kapan? Dari hari Minggu Obi. Minggu malam tuh dia kejang-kejang begini. Takut, bilang takut. Panas. Kata si ibunya kayak gitu. Wah saya udah nggak enak hati tuh Mang Ai. Terus gimana Bu? Saya sih nggak mau tahu Bi. Pokoknya nih Memet harus sembuh Bi. Terus dengan cara apa Bu? Saya juga nggak ngerti dengan spiritual dan yang lain-lain. Ibu nggak tahu. Pokoknya kamu harus cari orang yang bisa ngobatin anak saya. Kalau kamu nggak bisa ngobatin anak saya nih, saya dendam sama kamu Bi. Karena ini ulah kamu ngajak si Memet. Harus saya tuh sasah Mang Ai. Jadi apa sih? Udah kalap lah bahasa kitanya mah. Itu saya ngontekin teman-teman tuh. Siapa nih yang punya kenalan paranormal gitu, atau kiai atau siapa ustadz lah. Sampai saya bikin status Mang Ai. Gitu. Ada yang punya kenalan nggak paranormal, kiai atau ustadz? Kalau ada hubungin saya secepatnya. Saya tuh sambil nunggu lagi. Ya udah ngedumel lah kalau bahasa Cirebon, udah ngoceh terus tuh Mang Ai si orang tuanya gitu tuh. Bapaknya sih emang kalem lah, diem gitu. Cuman ya saya tahu bapaknya juga kayak nggak suka gitu tuh. Udah pokoknya ibunya ngomel terus. Saya tuh ya Allah cepetan sih ya Allah kasih saya pertolongan gitu tuh. Nah tiba-tiba selang 3 menit Mang Ai ada WA masuk gue Mang Ai. Cering. Saya tak buka kan sama saya tuh. Ih si Joni kata saya tuh. Si Joni ngechat. Nyari orang buat ngobatin Tabi kata dia tuh. Iya nih John gitu. Tolongin lah John. Terus Joni bilang siapa yang sakit? Ini teman saya si Memet. Oh Memet. Nah karena kenal juga. Tapi kayak temen jauh tuh sama si Memet tuh. Si Joni ini. Tapi Joni kenal sama si Memet. Terus si Memet, oh ya udah tunggu Bi, nanti saya telepon ya. Kata si Joni gitu. Ya udah John, jangan lama-lama John. Pokoknya cepetan ya. Pokoknya hari ini harus selesai. Akhirnya Joni mungkin karena kan Joni banyak kenalan, jadi cari-cari kontak spiritual gitu tuh Mang Ai. Telepon lah si Joni. Bi, udah dapet nih Bi. So kamu kesini lah. Kemana John? Udah ke rumah saya dulu. Nah, akhirnya saya langsung tuh Mang Ai. Dari rumah Memet saya langsung ke rumah Joni. Naik motor saya ngebut tuh Mang Ai. Udah gak pikirin celaka atau enggak, udah langsung ngebut aja Mang Ai, ngebut. Tuh, nyampe ke rumah Joni bilang gitu tuh. Kenapa Bi? Awalnya gimana? Saya juga nggak tahu, Met. Cuman yang saya tahu pengalaman saya tuh, ya saya tuh datang di penginapan yang bener-bener wah horor banget lah, serem. Sampai saya datang lagi ke penginapan itu nggak ada. Wah, jangan-jangan kamu mau dijadiin tumbal atau Memet nih yang mau diajak jadi tumbal kata dia gitu. Ya udah Bi, yuk ikut saya. Kemana John? Ke Mbak Darmo, kata si Joni itu. Ya udah, jangan lama-lama John, yuk. Saya diantar lah sama Joni tuh ke rumahnya Mbak Darmo. Dan rumahnya Mbak Darmo ini nggak jauh dari rumahnya Joni. Nah karena Joni ini emang dia tuh seneng banget ke dunia-dunia mistis tuh Mang Ai. Jadi dia tahu kenalan-kenalan spiritual yang ada di Cirebon tuh. Setelah sampai di rumah Mbak Darmonya kayak udah tahu Mang Ai. Udah di depan pintu kayak gini nih. Nah, ngeliatin saya terus.
Ya saya kan takut jadinya ngelihat Mbak Darmo, tiba-tiba orang baru ketemu dia udah ngeliatin saya kayak gitu. Terus bilang ke Joni, masuk. Akhirnya saya berdua masuk. Ya kita ngobrol tuh, ceritain lah makanya pengalaman saya selama di kota tersebut seperti ini gitu. Terus ya udah, Bi, kata Mbak Darmo, kamu tunggu di rumahnya Mehmet, ya. Habis maghrib saya ke situ. Tapi tolong kamu jangan sendirian, Bi, ke rumah Mehmetnya. Karena ini makhluk yang gangguin Mehmet nih bener-bener tinggi besar. Dan itu gak cuma satu, makanya kata Mbak Darmonya. Tapi ada dalangnya nih, Bi. Nanti kamu tunggu aja di rumah Mehmet. Siap, Mbah. Udah tuh. Akhirnya si Joni nemenin saya tuh, makanya ke rumahnya si Mehmet. Nah, si Joni juga kaget gitu ngelihat kondisinya Mehmet tuh bener-bener udah parah. Udah parah tuh, udah bener-bener kayak 1 hari gak makan kan kelihatan banget tuh. Makanya ininya kempot gitu tuh. Matanya malik, tangannya masih diikat. Kayak ODGJ aja gitu. Udah teriak-teriak panas. Ibunya nangis-nangis terus makanya. Datang saya, maki-maki saya lagi. Goblok lah, gara-gara kamu ini. Akhirnya kan saya jadi ya Allah gitu loh. Ngerasa bersalah banget tuh makanya gitu tuh. Padahal ya saya juga gak tahu gitu tuh. Kok saya bisa disudutkan gitu. Cuman ya saya ngerasa ya saya bawa anaknya, ya saya harus bertanggung jawab. Nah tiba-tiba datang lah. Nah yang anehnya nih, Mbah Darmo kok tahu rumahnya Mehmet. Padahal nggak ngontek ke Joni gitu, nggak minta Sherlock apa, tiba-tiba datang. Tapi datang nggak sendirian, Mangai. Datangnya dia bertiga sama nggak tahu 2 orang saya nggak kenal gitu tuh. Ya mungkin kayaknya ini nih apa sih sebagai anak buahnya si Mbah Darmo ini buat ritual gitu. Terus dia masuk, ya dia kenalin ke ibunya, nih saya spiritual yang mau ngobatin anaknya ibu gitu. Boleh nggak, Bu, izin saya masuk ke kamarnya si Mehmet, kata si Mbah Darmo ini gitu tuh. Ya ibunya ya udah silakan, Mbah. Tapi ngelihat ke saya tuh udah kayak benar-benar benci Mangai. Ibunya tuh kayak sinis tuh. Saya udah langsung nunduk lagi gitu. Saking sayanya ya maunya saya sih nggak terjadi seperti inilah gitu tuh. Sampai harus ada korban gitu kan. Akhirnya masuk Mbah Darmo sama 2 anak buahnya lah. Cuman nggak tahu namanya siapa Mangai. Tiba-tiba pintu dikunci Mangai. Kita berdua kan nunggu di depan kamar Mangai, sambil duduk gitu tuh, sambil tegang lah, suasananya tegang. Jeda kurang lebih 5 menit, mungkin 5 menit, 10 menit, tiba-tiba ada suara, tapi bukan Mehmet. Teriak Mangai. Anak ini mau saya tumbalkan. Ngomongnya gitu Mangai. Nah ibunya makin nangis Mangai, mendengar suara itu. Entah itu suara ya mungkin mediatornya Mbah Darmo itu, apa emang sosok itu Mangai. Saya nggak tahu, pokoknya suaranya beda banget Mangai. Mbah Darmo suaranya nggak kayak gitu, si Mehmet suaranya nggak kayak gitu. Kalau kalian mau nih anak ini selamat, berikan saya penggantinya. Kedengaran jelas ada kata saya tuh. Saya takutnya apa Mangai? Ya maaf ya, makhluk begitu kan kalau minta-mintaan tuh sekarepe dewek, semena-mena gitu. Saya takut Mangai. Takutnya kita dan pihak keluarga nggak bisa nyanggupin Mehmet yang jadi korban. Saya berdoa terus, ya Allah bantu saya nih, ya Allah bantu saya. Sampai tangan saya tuh bener-bener kayak pucet lah Mangai. Udah bener-bener kayak, ini harus selesai. Terus kedengeran lah suaranya Mbak Darmo. Kalau saya mau bawakan buat kamu mau nggak tinggalin anak ini? Anak ini belum saatnya kamu bawa pulang, kata Mbah Darmo tuh. Kedengeran Mangai, itu suaranya Mbah Darmo. Gitu. Nah setelah itu Mangai, Mbah Darmo bilang kayak gitu. Suara jerit keras banget, teriak. Tapi suaranya Mehmet teriak. Oh. Ya udah tuh. Ibunya udah nggak tega lah Mangai, udah nggak tega masuk kamar yang di samping kamar Mehmet, udah nggak tega, nangis, udah nggak tega gitu tuh.
Udah suara jeritan itu selesai, berapa menit kemudian Mbah Darmonya keluar ngasih tahu ke saya tuh, siapa nih yang mau saya ajak ngobrol. Saya lihat ibunya udah masuk kamar, bapaknya kayak udah pasrah tuh Mang Ai, kayak pasrah, kesel juga, tapi nggak bisa marah gitu tuh. Ya udahlah Mbah, biar saya aja yang nanggung. Gimana Mbah? Ada ngobrol. Ya udah sini Bi, duduk di sini. Bi, ini bangsa jin ada 5 orang Bi, ada 5 makhluk. 5 makhluk ini ada satu yang nyuruh Bi. Lah siapa Mbah Darmo? Bisa disebutkan gak ciri-cirinya? Karena ya itu Mbah Darmo, saya tuh sebelum pulang saya dimimpiin sama satu perempuan pas di kereta tuh. Perempuannya itu ya pakai kebaya merah jambu gitu, tapi belakangnya tuh laut. Nah di mimpi saya tuh dia ngajak saya, Mbah Darmo. Bener Bi, itu yang nyuruh 5 jin itu buat narik si Memet. Terus gimana Mbah? Kalau kamu gak selesaiin ini ya selama 1 hari ini nyawa Memet bisa melayang. Wah udah tuh makanya saya langsung lemes. Allah, terus gimana Mbah? Ya udah Bi, tadi saya udah ngobrol secara batin sama si 5 makhluk ini. Dia minta kepala kerbau. Sebelum jam 12 malam kamu bawa kepala kerbau sama kembang 7 rupa, kopi, sama bekakak ayam, sama bumbu mayat. Saya bingung Mang Ai, carinya di mana jam 7 malam tuh? Malam-malam begini ada nggak yang jual? Akhirnya saya mau nggak mau ya udah keluar lah Mang Ai, gitu, keluar dari rumah. Ya udah Mbah tunggu di sini ya, saya coba cari dulu, saya ikhtiarkan dulu buat cari yang diminta sama Mbah. Kepikiran saya tuh, oh iya ada penjagalan, jadi kayak tempat pemotongan sapi, kambing, kerbau gitu tuh Mang, di daerah Pleret Mang. Akhirnya saya ke situ Mang. Saya ke situ sama si Joni nih, Joni kan ngikut. Kata si Mbahnya, pokoknya kamu hobi kemana-mana jangan dibiarkan sendiri, harus ditemani sama kamu Joni. Joni ikut di belakang saya bonceng Joni. Saya cari tuh, ngobrol lah saya sama orangnya. Pak, kalau kepala kerbau berapa ya Pak ya? Terus si yang punyanya bilang, ya kisaran 600-700 Mas. Tapi kita ada loh tuh, satu ini kerbau tua. Kalau mau sok, dinego aja lah. Akhirnya nego-negoan tuh Mas. Saya nego kan, bisa enggak 200? Karena saya kan punya uang 500 pada saat itu tuh. Saya takut kurang buat beli yang lain-lain tuh Mang. Terus si penjaga lain tuh bilang, ya udahlah buat kamu 400 aja, sok ambil sekarang. Ya udah tuh Mang, mau nggak mau saya ngeluarin uang 400.000, saya dealin, saya bawa tuh kepala kerbau. Setelah dari penjagalan saya mampir ke tempat makam, kan ada yang kembang-kembang tuh Mang. Saya beli kembang dulu 7 rupa. Ya pokoknya cari bumbu mayat juga ada di situ kan, kain kafan juga ada, saya beli di situ semua Mang gitu, dengan sisa uang. Ya ada kurang-kurangnya juga saya minjem uang ke Joni Mang. Yang penting gimana caranya si Memet sembuh lah. Ya udah tuh, setelah dari situ perjalanan pulang Mang, si Joni nepon ke salah satu, yaitu Mang, yang 2 anak buahnya si Mbah Darmo itu. Kita wis gawa kepala kerbau gitu, pakai bahasa Jawa Cirebon tuh Mang. Terus nah di telepon Mbah Darmo bilang jangan dibawa ke rumah, langsung dibawa ke kali yang nanti nembusnya ke pantai. Kan kalau di Cirebon kan deket pantai itu Mang, ada muara lah, kayak muara itu yang nantinya dia nembusnya ke laut langsung. Nah kebetulan karena si Memet ini rumahnya di Mundu kan pesisir. Nah dia tuh ada laut gitu. Akhirnya saya suruh tunggu di situ, di muaranya tuh Mang. Akhirnya Mbah Darmo sama bapaknya sama
adiknya yang datang. Nah ibunya udah nggak kuat Mang Ai. Udah ngurung di kamar aja udah nggak kuat. Ngelihat Mehmet kondisinya udah begitu tuh. Akhirnya yang datang 5-an berarti. Mbah Darmo sama pengawalnya 2, sama bapaknya Mehmet, sama adiknya Mehmet. Datang, disitulah mulai ritual tuh Mang Ai. Ritual diracik lah. Ditaruh di kayak buat nganu beras tuh Mang Ai. Saya nggak tahu namanya apa ya gitu. Ulet gitu tuh. Kayak anyaman. Iya, nampan itu tuh Mang Ai. Ditaruh di situ semua. Dari kembang 7 rupa, bumbu mayit taruh di tengah. Ya, di bawahnya kepala kerbau Mang Ai. Kepala kerbau masih darah tuh. Ditaruh bumbu mayit di samping-sampingnya. Di situ Mbak Darmo dia ritual Mang Ai. Ritual. Ya saya diem aja di situ. Cuman di saat si Mbah Darmo ini ritual, saya tuh kepala tuh pusing Mang Ai. Di sebelah belakang tuh pusing banget. Ya mungkin efek ke saya juga Mang Ai gitu. Karena satu kesatuan gitu. Saya kan berangkat bareng sama Mehmet gitu tuh. Kak saya dimimpiin juga tuh sama si wanita itu gitu. Pusing banget, kayak mau ketarik aja nih rambut nih. Aduh ya Allah, saya tuh sambil ya zikiran lah gitu Mang Ai ya. Terus udah selesai ritual, ya udah, Obi, kamu larutin taruh di air biar ngalir sampai ke laut. Gitu. Akhirnya saya sama Joni tuh, gotongan lah. Saya taruh lah di muara itu tuh, muara sampai nyebrang agak jauh, pulang lagi, yuk semua pulang, kata Mbak Darmo gitu. Balik lagi lah Mang Ai, dari muara ke rumahnya si Mehmet. Setelah di rumah Mehmet udah cengar-cengir gitu tuh Mang Ai. Gitu tuh. Normal, maksudnya tuh matanya udah kembali kelihatan lagi si hitam-hitamnya tuh. Terus nanya, kenapa saya diginiin sih gitu. Saya kenapa sih gitu, kenapa sih diginiin gitu, kata si Mehmet tuh ya, orang saya nggak kenapa-kenapa aja, terus kok mukanya pada kayak kecapean gitu, ngelihat ke kita tuh Mang Ai. Jadi dia tuh selama begitu tuh nggak sadar Mang Ai, nggak sadar, walaupun dia udah jerit-jerit panas tolong gitu. Tapi dia nggak sadar. Terus akhirnya Mbak Darmo bilang ke saya sama ke si Mehmet gitu. Nih Matt, ini jadi pelajaran kamu, pelajaran kalian. Jangan pernah memulai kalau kalian gak mau ada hal-hal yang gak baik datang. Nah, saya kaget Mang Ai. Lah, mulai apa? Saya selama di penginapan gak pernah ngapa-ngapain gitu. Akhirnya Mehmet ngaku Mang Ai. Ya Mbah, saya tuh pas di hari Sabtu, pas Obi ikut seminar, karena saya penasaran sama lukisan tuh, saya bukalah lukisan itu. Lukisannya gambar perempuan. Saya pun sempat dimimpiin setelah pulang dari penginapan tuh, udah nyampe Cirebon sebelum dia kesurupan katanya Mang. Dia tuh sempat dimimpiin juga. Nah setelah itu salahnya dia, kata dia tuh dia ambil ada bungkusan kecil warna hitam di balik lukisan perempuan yang ada di kamar. Dibuka sama dia, bukan lukisannya aja dibuka, dirogoh tuh Mang Ai, diambil, dia buka juga Mang Ai. Dia bilang kayak gitu, saya buka Mbah, saya lihat kok ada bungkus mayat sama pasir gitu, kayak pasir dari laut lah, kata di si Mehmet nih. Terus saya tuh takut, Mbah, saya langsung ikat lagi, saya langsung masukin gitu tuh. Nah sebelum saya buka lukisan tuh, saya sempet ngeliat ada sesajen di bawah tuh Mang Ai. Kata si Mehmet tuh seperti itu. Di bawah apa? Di bawah dipan atau di bawah apa namanya itu, tempat tidur Mang Ai. Nah terus Mbak Darmo nanya, kamu apain itu? Saya makan. Terus habis kamu makan terus gimana? Ya saya buang ke sampah. Apanya yang dibuang ke sampah? Ya kembang 7 rupanya. Terus yang ada di situ apa aja, Met? Kata si Mbah tuh ya.
Yang ada di situ tuh Mbak ya aja. Ada pisang, ada kopi saya minum. Terus ada bekakak ayam. Sama ya kembang 7 rupa itu. Cuman kembangnya saya buang ke sampah. Waktu itu nggak lihat Mas Obi? Nggak lihat saya. Ya Memet lah yang makan sesajen itu. Sampai Memet mengakui, ya Mbak Darmo bilang, nih udah nih jadi pantangan buat kalian. Makanya dari situ Mang Ai, saya udah ibaratnya punya prinsip lah. Kalau ada sesajen, kalau ada ibaratnya ya racikan-racikan buat sesuguhan, sesajen dan yang lain-lain, saya nggak mau ngapa-ngapain Mang Ai. Ya udah trauma sama si Memet itu. Gitu. Ada Memet ya minta maaf gitu. Minta maaf ke saya juga. Ya saya bilang, jelasin sama ibu kamu. Kalau segala sesuatunya tuh ya kamu sendiri yang bikin kamu jadi celaka tuh. Padahal saya kan ikut seminar. Saya lah yang dibawa-bawa. Cuman kayak saya bertanggung jawab. Karena saya ngajak kamu buat nemenin saya, Met. Ingat nih, Met, buat pelajaran bersama. Kata saya kayak gitu. Ya udah tuh Mang Ai. Setelah itu Memet ya mungkin paham, sadar gitu apa yang dia lakukan itu salah. Dan saya juga jadi pengingat saya buat ya udahlah, nafsi aja lah. Ya kalau ada yang begitu-gitu ya saya nggak mau ngusik, nggak mau ganggu lah. Biar kehidupan kita sebagai manusia yang asli gitu, nggak terganggu, nggak terusikkan gitu Mang Ai. Nggak sempet tanya itu hotel apa ke Mbah Darmo, tanya nggak? Oh enggak Mang Ai. Saya nggak sempat nanya. Intinya Mbak Darmo tuh ngasih tahu itu tuh sesajen tumbal sebenarnya itu tuh. Jadi pengganti tumbal tuh Mang Ai. Ya mengganti tumbal yang dia taruh di situ. Gitu, kata Mbak Darmo. Tapi saya bilang kan ke Mbak Darmo, tiba-tiba yaitu si hotel tuh hilang gitu aja. Jadi lapangan biasa, tapi di sampingnya kuburan gitu tuh. Cuman nggak tahu ada perjanjian apa Mbah Darmo juga sama si makhluk ini nih Mang Ai. Sampai dia nggak mau bilang kalau itu tuh entah itu tumbal, entah itu teror, entah itu apa, enggak. Gitu. Tapi dia bilangnya itu sesajen gitu tuh buat pengganti. Nggak nyeritain hotel ya? Nggak nyeritain. Hotelnya hilang tapi Mbak Darmo nggak tahu apa-apa. Ya Mbak Darmo kayak nahan sesuatu tuh Mang Ai. Jadi kayak nggak mau nyeritain total. Ya mungkin biar kita berdua juga nggak kebawa nggak kebawa takut lah, nggak kebawa takut berkepanjangan gitu Mang Ai. Jadi Mbak Darmo nyetopnya di situ. Ini peringatan buat kalian. Pokoknya kalau ketemu yang begituan jangan pernah diapa-apain. Karena jangan sampai diusik. Nanti kalau kamunya nggak mau diusik, udah. Berarti ada orang yang mengirim ini ya? Iya, yang Mang Ai. melakukan pesugihan Nah gitu. mungkin tuh Mang Ai. Sampai ya tumbalnya tuh karena yang makan sesajen itu. Jadi masih tahu nggak titik hotelnya itu? Tahu Mang Ai. Tahu. Cuman jalannya nggak tahu ya? Ya jalan alamat lengkapnya saya nggak tahu. Saya tahu pokoknya titiknya ada di stasiun kereta api Mang Ai. Karena kan saya tahu, saya turun dari stasiun kereta api itu buat nyari penginapan, saya tahu jalan-jalannya saya tahu. Oke. Gitu. Kapan hari tim MM mau ke sana? Siap. Bisa tunjukkan ya. Siap Mang Ai. Ya sobat, jadi kalau penasaran dengan hotel itu, silakan komen di bawah. Kalau komennya banyak ya, tim MM akan meluncur ke sana. Siap Mang Ai. Berhati-hatilah. Mungkin waktu itu nggak berdoa dulu mungkin ya. Lupa mungkin Mang Ai. Lupa. Sempat sholat nggak waktu di sana? Enggak. Sama sekali nggak Sama sholat. sekali. Jadi karena badan capek, ya ke ibadah juga udah lupa. Pikirannya yaitu main, jalan-jalan, sama Kayak seminar. Kayak piknik aja Iya gitu ya? kayak piknik. Niatnya kita tuh datang ke situ sambil piknik Mang Ai. Tapi berbuah serem. Jadi hati-hati juga ya kalau ada sesajen, jangan langsung dimakan. Siap Mang Ai. Akibatnya seperti yang tadi. Jadi pelajaran buat saya Mang Ai. Ya, tapi ada juga orang yang mengatakan kalau sesajen itu makan aja katanya. Silahkan itu kembali kepada diri masing-masing ya. Ya siap Mang Ai. Mas Obi terima kasih. Sama-sama Mang Ai. Sehat selalu dan Mas Memet juga sehat ya sekarang ya. Amin, sehat alhamdulillah. Sekarang Mas Memet juga sehat Mang Ai. Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mas Obi. Terima kasih dan Sama-sama, kita akan jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.